Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, selamat datang di podcast Ngobdes, ngobrol seputar desa episode 2 yang merupakan program baru dari Digides, yaitu ruang diskusi untuk membahas isu-isu terkini terkait desa. Nah, di episode kedua kita kali ini, kita akan membahas topik yang cukup sering jadi keresahan di desa, yaitu BUMDes. Nah, kenapa sih kebanyakan BUMDes itu jalan di tempat? Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang nih, sahabat desa, hampir semua desa di Indonesia itu sudah memiliki BUMDes. Bahkan berdasarkan data dari Kemendes PDTT, jumlah BUMDes di Indonesia itu sudah lebih dari 50.000 BUMDes. Artinya secara jumlah memang sangat besar, tetapi faktanya di lapangan itu tidak semuanya benar-benar berjalan. Masih banyak BUMDes yang cuma ada data namun belum terasa dampaknya bagi masyarakat. Nah, kalau kita jujur-jujuran juga nih, BUMDes tuh banyak yang jalan di tempat. Eh, ad- ada di desa tapi nggak kerasa dampaknya. Ada juga BUMDes yang jalan tapi nggak berkembang. Ada juga BUMDes punya program tapi dampaknya minim. Nah, di sisi lain ada juga BUMDes yang berhasil ya, ada desa yang berhasil mengelola BUMDesnya dengan baik. Nah, salah satunya yaitu Desa Wunut ya, yang mampu mengembangkan potensi wisata lokalnya melalui pengelolaan Umbul Pelem Water Park. Nah, dari sektor ini, BUMDes BUMDes dari Desa Wunut berhasil mencatat omset sekitar 5,1 miliar pada tahun 2025. Bahkan membagikan hasilnya kepada masyarakat hingga 250.000 per orang untuk lebih 2.314 warganya, termasuk juga bayi yang baru lahir. Nah, dari cerita sukses tadi juga muncul pertanyaan menarik. Sebenarnya apa sih yang membuat beda? Apakah karena potensi desanya atau karena cara pengelolaannya? Nah, sahabat desa pasti penasaran kan? Di episode kali ini kita akan mencoba membedah dari sisi yang lebih jujur dan juga realistis. Oke, sahabat desa, hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Iwan Sulistia Setiawan, selaku Kepala Desa Wunut sekaligus penasehat Desa Sumber Kamulyan. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu, Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bagaimana aktivitas di desa hari ini Pak? Berjalan lancar? Alhamdulillah, Mbak, lancar. Alhamdulillah. Oke Pak, tadi saya sudah membacakan ya sedikit pengantar. Jujur Ya. saja Pak, waktu momen Lebaran kemarin, Desa Unut sempat viral ya di berbagai media sosial, di berbagai pemberitaan ya karena Desa Unut bagi-bagi THR nih ke warganya. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat jarang didengar nih Pak, dan sesuatu yang baru untuk didengar di zaman sekarang. Nah, dan itu ceritanya menarik sekali nih, Pak. Dan mungkin juga banyak muncul pertanyaan, komen-komen kayak, kok bisa ya desanya bagi-bagi THR? Siapa sih kepala desanya? Pasti banyak tuh, Pak yang tanya begitu. Nah, namun sebelum ke situ, Pak, saya ingin tanya-nanya pertanyaan umum dulu aja nih, Pak. Kalau kita lihat di banyak desa, BUMDes kan sebenarnya sudah ada ya Pak, sudah ada 50.000 BUMDes, tapi seringkali cuma nama saja Pak di desanya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih melihat banyak desa, sebenarnya apa sih Pak yang bikin BUMDes itu jalan di tempat Pak? Boleh langsung Pak disampaikan pendapatnya. Oh iya, Mbak. Sama siang sebelumnya, eh, saya tak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iwan Sulistiawan. Saya menjadi kepala desa sejak tahun 2007. Ini sudah tahun ketiga atau periode yang ketiga. Terkait BUMDes, jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa, Mbak? Lupa, Mbak. Mbak Mbak Dia, Mbak Dia ya. iya. Ya. Jadi kenapa?
banyak BUMDes yang jalan di tempat. Sebenarnya setiap desa itu pasti punya potensi dengan keunggulan masing-masing. Tergantung bagaimana kita memanagenya. Tergantung desa masing-masing itu bagaimana memanagenya. Dan juga bagaimana keberanian dari pemimpin dan stakeholder yang di depan. Di sini yaitu peran kepala desa, perangkat desa, dan BPD itu memegang peran yang sangat vital. Ketika seorang kepala desa mempunyai visi, misi yang jelas, yang maju, dan didukung sepenuhnya oleh BPD maupun perangkat desanya, insya Allah apa yang menjadi program itu akan berjalan. Dan keberanian menggunakan anggaran itu memang suatu keharusan. Diikuti dengan transparansi atau integritas. Karena keberanian tanpa kejujuran atau integritas, ya nanti tidak akan jalan. Ya, sehingga banyak sekali dulu atau kemarin-kemarin banyak BUMDes itu menganggarkan kegiatan atau anggaran untuk BUMDesa tapi tidak ada kegiatannya. Nah, di desa kami, Mbak, terus terang mohon maaf, kami membangun sumber daya alam kami di Umbul Pelem itu sejak tahun 2016 dengan menggunakan dana desa secara bertahap gitu. Dari 2016 sampai 2018. Dana yang kita pakai dari dana desa itu 2,4 miliar. Dan alhamdulillah dengan perencanaan yang matang, dengan keberanian menggunakan anggaran dan integritas, terutama kejujuran, dan dukungan penuh dari Pak BPD dan stakeholder di masyarakat, itu wisata kami atau usaha desa kami yang dikelola oleh BUM Desa bisa berjalan. Jadi kalau kepala desa atau pemimpin di desa tidak punya keberanian, lebih-lebih juga tidak ada dukungan dari perangkat desa ataupun BPD, ya mesti BUMDesnya berhenti di tengah jalan atau dikatakan hidup segan mati tak mau. Gitu Mbak Dia. Oke Pak, menarik sekali ya. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan ya kalau BUMDes itu biasanya harus punya keberanian ya dalam menggunakan anggaran dan juga tentunya pasti didukung oleh integritas dan kejujuran. Nah, oke Pak, selanjutnya ini kita juga ada kemarin ya ada komentar di salah satu konten kami Pak. Katanya sekarang BUMDes itu kayak dianaktirikan gitu Pak, atau kalah peran gitu sama Kopdes. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bapak, apakah memang itu kejadian di lapangan atau sebenarnya keliru nih Pak statementnya seperti itu? Gimana Pak? Kalau kondisi sekarang ini sebenarnya BUMDes itu juga tidak dianaktirikan. Hanya gini Mbak, ketika muncul Kopdes ini, kan kalau dibilang gimana ya? Dibilang itu mendadak begitu cepat, yang sehingga seperti desa kami juga berdampak. Walaupun kami alhamdulillah mempunyai PAD yang cukup besar. Tapi ketika kita sudah mempunyai perencanaan yang begitu besar, dengan angka yang besar, terus kemudian serta-merta pemerintah ini dengan KDMP itu terus dana desa yang ke desa kami itu berkurang luar biasa sekitar 760 juta. Sehingga perencanaan kami di desa kami dalam mengembangkan BUM desa atau usaha desa ya berpengaruh sekali, Mbak. Jadi kalau bahasa anak dan sebagainya saya juga tidak sependapat. Hanya memang dengan adanya KDMP ini mungkin banyak sekali desa-desa yang masih mengembangkan BUMDesnya itu berhenti di tengah jalan. Ataupun kemarin perencanaan-perencanaan desa melalui musyawarah desa, nah, itu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Dana yang digunakan tidak ada. Dan sekarang pun nah, ataupun dulu pun dana desa itu juga sudah ada arahan dari pemerintah pusat. Terlebih sekarang dengan dana desa yang ada sekarang ini kan tempat kami sekitar 280-an juta. Itu sudah ada arahan, sudah ada petunjuk dari
pemerintah pusat. Jadi kita hanya tinggal menjalankan, tinggal mengarahkan. Itu, Mbak. Oke Pak, berarti sebenarnya bukan soal dianaktirikan atau kalah peran sama koperasi desa, namun karena koperasi desa ini juga agak mendadak ya Pak ya, tadi ya Ya, bilang agak betul, mendadak. betul. Jadi sebenarnya desa-desa juga itu masih membangun BUMDesnya, sementara sudah harus lagi disuruh untuk membangun koperasi desa dan Betul. dibutuhkan perencanaan-perencanaan yang besar Pak. Nah, oke Pak, selanjutnya lagi nih ada yang sering jadi alasan nih Pak kalau desa-desa itu nggak punya potensi gitu, nggak punya potensi di desanya. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya itu setiap desa pasti punya peluang nggak sih ya Pak ya? Namun belum tergali aja sih peluangnya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana dengan desa yang tidak yang merasa tidak punya potensi? Apakah BUMDesnya itu tetap bisa berjalan atau bagaimana? Sebenarnya saya sampaikan di awal tadi, Mbak. Setiap desa itu pasti punya potensi. Hanya ketika kemarin, Mbak, ini kita bicara kemarin, Mbak, karena dana desa sekarang, desa sudah tidak bisa, Mbak. Dana desa ini kan sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang. Itu selama 6 tahun, yang semula mungkin anggaran setiap desa itu 1 miliar, bahkan ada yang lebih, itu kan tinggal 200 juta. Nah, sisanya itu kan untuk angsur eh, program KDMP gitu. Nah, jadi eh, potensi masing-masing desa itu sebenarnya ada. Kan tidak harus misalnya tempat wisata tidak harus. Misalkan kemarin dan desa bisa untuk apa peternakan ayam atau mungkin sapi dan sebagainya. Dan juga sampai saat ini, Mbak, itu mungkin belum ada tuh, Mbak. Mungkin di desa, mungkin di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Desa yang mengembangkan mungkin mempunyai kelapa sawit dengan luasan mungkin puluhan atau ratusan hektar. Yang mana di sana itu kan luasnya luar biasa. Dan dana desa itu ada. Nah, ini sebenarnya dengan adanya kooperasi ini, Pak, kita bukan apa ya pesimis dengan kooperasi tidak. Sebenarnya kooperasi kan sekarang kan dibuat sama. Pada setiap desa itu punya potensi yang berbeda. Jadi sebenarnya saya pernah menyampaikan ke dinas koperasi di tempat kami maupun pendamping koperasi desa Merah Putih di desa kami bahwa koperasi ini bagaimana disesuaikan dengan kondisi atau sumber daya yang ada di desa masing-masing. Tapi pemerintah tidak seperti itu, dibuat sama, dibuat kere dan ya kita tunggu saja, Mbak. Nanti kita dukung sepenuhnya, semoga KDM ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hanya ketika sekarang ini kita bicara desa, Mbak. Kalau desa itu belum punya usaha seperti tempat kami, itu mau mengembangkan usaha ya sulit. Karena apa? Dananya sudah tidak ada, Mbak. Dananya sudah untuk KDMP selama 6 tahun ke depan, Mbak. Dana yang sekarang itu ya hanya untuk petanting, untuk posyandu, kemudian untuk uh, apa penanganan bencana dan lain-lain yang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat atau Kementerian Desa ataupun Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Gitu, Mbak. Oke, Halo, Mbak baik Dia. Pak. Ya, menarik sekali ya Pak. Jadi tadi sebenarnya problemnya itu bukan di potensi desanya, karena pasti setiap desa itu punya potensinya masing-masing. Betul. Cuman Iya, perlu digali lagi apakah itu dari peternakan, pertanian, tidak selalu harus dari pariwisata ya Pak. iya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, kalau kita breakdown lagi masalah-masalah di desa itu kan Pak pasti sangat kompleks ya, sangat luas. Nah, ada keresahan di masyarakat, ada yang bilang kalau SDM-nya itu kurang, ada juga yang bilang kalau kurangnya sosialisasi, bahkan sampai isu transparansi dan pengelolaan dana. Nah, menurut Bapak nih, dari semua itu apa sih akar masalah terbesar dalam pengelolaan BUMDes, Pak? Sebenarnya itu akar masalah yang terbesar tuh di mana, Pak? Gitu. Kalau berbicara masalah transparansi ya, Mbak. Jadi sebenarnya kita di desa ini ya, Mbak ya. Ini kan sebelum kita bicara masalah BUMDes tadi, Mbak.
ini alur kita kan, kita di desa itu bisa membangun BUMDes karena ada dana desa. Dan itu sudah ada arahan. Kita menggunakan dana desa ini. Itu ada pendampingnya. Dan ada perencanaan setahun sebelumnya. Jadi tidak serta-merta, Mbak. Dan kalaupun ada mungkin tadi disampaikan dari Mbak Dia, itu kan oknum. Dalam artian Iya. oknum yang bermain api, yang korupsi menggunakan dana desa. Itu. Yang sehingga kalau dana itu dijalankan atau dipergunakan untuk pembiayaan BUM desa, mesti tidak akan jalan gitu. Berbicara masalah SDM, Mbak, sebenarnya itu memang semua juga tergantung juga, Pak, dengan SDM di apa ya pemerintah desanya gitu, Pak. Tadi di awal, kalau pemerintah desa atau kepala desanya, perangkat desanya, BPD-nya terutama, ini tiga pilar ini, Mbak. Itu ada keberanian dan integritas kejujuran, Mbak. Saya yakin, Mbak, usaha apapun, termasuk usaha BUM desa ini, akan berjalan, Mbak. Di tempat kami ada, Mbak, itu di Desa Kemudo namanya, Mbak. Itu di Klaten juga, Mbak. Itu dia mempunyai usaha yang luar biasa, Mbak. Dia mempunyai semacam Alfamart gitu, Mbak. Toko Mart itu besar, Mbak. Dan juga bisa memberikan kontribusi hasil ke masyarakatnya atau warganya. Jadi tidak mesti usaha pariwisata itu. Dan memang SDM ini penting sekali, Mbak. Jadi SDM itu sebenarnya gini, Mbak. Uh, Pintarnya orang seperti apa, tingginya sekolah setinggi apa, kalau di sana tidak berakhlak, tidak punya integritas kejujuran, Mbak, ya tidak akan maju bumdesnya, Mbak. Gitu, Mbak. Baik, Pak, luar biasa sekali ya jawabannya. Jadi sebenarnya dalam pengelolaan BUMDes itu dibutuhkan sumber daya manusia yang paling utama itu adalah punya integritas, kejujuran, Betul. dan juga akhlak ya Pak. Karena percuma kita mengelola BUMDes sebaik mungkin, tapi kalau kita tidak berintegritas, apalah artinya ya Pak ya. Iya, Mbak. Oke, Pak. Kalau dengar itu semua tadi ya Pak, sudah kita bahas juga tadi terkait tantangan-tantangannya ya Pak. Nah sekarang kita mau nanya-nanya nih Pak, di Desa Unut sendiri nih Pak ya. Kan tadi kita sudah nanya tentang BUMDes secara umum. Sekarang kita mau nanya khusus nih untuk ke Desa Unut. Nah boleh nih Pak diceritakan bagaimana sih kondisi awal BUMDes di Desa Unut ya Pak ya? Apakah dari awal memang sudah terlihat potensinya? Karena tadi Bapak kan juga sudah sempat sebutkan kalau sejak 2016 ya Pak, itu tadi Iya, wisata wisatanya ya Pak ya yang betul. ya sudah sejak 2016. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh Desa Unut di awal-awal ngerintis BUMDesnya Pak? Tantangan terbesar kami, Mbak, ketika kita dalam membangun BUM desa atau wisata Umbul Berwater Park, itu bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama kepada BPD. Perencanaan kita terkait pembangunan wisata Umbul Belum ini, Mbak. Karena waktu itu kan dana desa baru, Mbak. Istilahnya desa itu baru senang-senangnya dapat bantuan. Rata-rata membangun jalan, infrastruktur, dan sebagainya. Betonisasi, saluran, dan sebagainya, Mbak. Nah, di waktu itu, Mbak, dana desa kan turun pertama tahun 2015. Nah, ketika turun ini, Mbak, ini kan karena desa kami mempunyai apa ya, Mbak, ya, istilahnya mata air, mempunyai istilahnya lahan yang merupakan bengkok kepala desa dan bengkok kasih pemerintahan yang luasnya sekitar 1 hektar di pinggir jalan, di jalan kabupaten yang letaknya strategis itu. Dan eh, tangga kami seperti Desa Ponggok sudah maju waktu itu, Mbak. Desa Ponggok sudah dengan wisatanya. Nah, kita waktu itu kita sampaikan ke masyarakat, ke BPD dulu perencanaan kita, bahwa kawasan Umbul Belem ini kita mau rencanakan buat seperti ini. Tidak seperti Ponggok. Ponggok unggul alami karena mata air besar. Tempat kita mata air kecil. Kita buat water park. Perencanaan kami paparkan dengan BUMDes, dengan BPD. BPD menerima, kita musdeskan, RT RW, tokoh masyarakat kita undang, ketua pemuda kita undang, diterima.
Akhirnya tahun 2016 kita mulai, Mbak. Di sini, Mbak, ketika masyarakat bisa menerima bahwa dana desa yang waktu itu baru sekitar 200 sampai 500 juta, Mbak. Itu di tahun pertama 2016 separuh, Mbak. 50% kami gelontorkan di Umbul Balem, Mbak. Kemudian 2017 sekitar 75%, Mbak. Nah, dari situ uh, sudah kelihatan, Mbak, kelihatan pembangunan kami dan kita sampaikan memang ke Pak PBD waktu itu bahwa ini bukan proyek, bahwa ini adalah pemberdayaan. Sekarang kita puasa dulu. Kita mungkin tidak perlu membangun jalan-jalan dulu. Kita sabar. Jangan coba kita cari bantuan di pemerintah kabupaten kalau ada. Kalau tidak ada ya biarkan dulu. Akhirnya bisa diterima. Akhirnya Mbak di tahun 2018 yang sebelumnya desa kami itu Mbak sebelum tahun 2018 itu PADES itu tidak lebih dari 30 juta Mbak. Kemudian ketika kita buka Umbul Belem Waterpark di bulan Mei tahun 2018 itu sampai akhir tahun itu bisa mendapatkan PADES 200 juta sekian, Pak. Hal yang luar biasa yang sehingga masyarakat semakin percaya kepada kami, kepada pemerintah Desa Wunut. Yang sehingga belum terus kita kembangkan dan alhamdulillah Mbak, saat ini kita sudah mempunyai 2 wisata Mbak. Umbul Belum Waterpark dan kemarin Desember tanggal 10 2025 kita sudah launching Umbul Gede. Yang sebenarnya kita di Umbul Gede lahannya 1 hektar, kita baru bangun sekitar 2.600 meter persegi. Yang lain kita gunakan dana desa yang kita rencanakan, tapi ya tadi Mbak saya sampaikan digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha transparansi, Mbak, ketika kita buka ruang publik bahwa kita ini terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap program, dan bahwa kita berusaha semua itu untuk kesejahteraan masyarakat, insya Allah masyarakat akan menerima, Mbak. Dan ketika kita berusaha untuk masyarakat, tidak mungkin kita tidak mendapatkan, Mbak. Karena ketika kita memikirkan orang lain, pasti otomatis orang lain juga akan memikirkan kita, Mbak. Itu yang kita alami seperti itu, Mbak. Itu, Mbak Dia. Oke, Pak, ceritanya inspiratif sekali ya. Jadi sebelum sukses sampai sekarang, Desa Wunut ini pasti mengalami pasang surut ya, Pak, dari di awal. Betul, Bagaimana tadi ceritanya Bapak kalau masyarakat mungkin agak sedikit menolak ya, Pak, penggunaan dana desa untuk benar, Mbak. waterpark. Tapi lama-kelamaan sekarang Umbul Palem Umbul Palem Waterpark bisa mensejahterakan masyarakat desanya luar biasa sekali, Pak. Nah, Pak, selanjutnya nih, eh, kalau dari ceritanya Bapak tadi, dari cerita sukses Desa Unut, di mana Desa Unut sudah berhasil membagikan THR ke masyarakatnya, eh, apa sih Pak strategi atau langkah penting yang dilakukan sampai akhirnya BUMDes di Desa Unut ini bisa berkembang seperti sekarang, Pak? Oh iya, Mbak. Selain yang tadi Bapak sebutkan, kalau harus punya integritas, harus berakhlak ya. Selain itu ya Pak, boleh mungkin dijelaskan Pak apa strategi-strateginya hingga Desa Unut bisa sukses seperti sekarang Pak. Jadi di awal, Mbak, ketika kita membentuk BUMDes, Mbak, kan di sana ada direktur, Mbak. Direktur itu kan menjadi kewenangan kepala desa di ADRT kami. Jadi direktur itu diusulkan oleh kepala desa, disahkan oleh musyawarah desa. Nah, jadi waktu itu direktur itu yang sampai sekarang jabat ini, saya pilih bukan orang cari kerja, Pak. Saya pilih satu orang yang punya kemampuan. Nah, dia benar-benar pernah mempunyai jejak atau pengalaman kerja yang luar biasa mengelola sebuah usaha atau perusahaan. Dan dia orang kaya. Itu. Kenapa saya pertama pilih orang kaya? Kenapa saya tidak pilih orang cari kerja? Karena perjuangan itu dibutuhkan pengorbanan. Nah, kalau orang kaya dan dia punya integritas, dia punya kejujuran, pasti siap berkorban. Itu yang pertama. Jadi ketika kami membentuk BUMDes, yang saya pilih direkturnya itu orang kaya yang punya kemampuan dan punya integritas.
Kemudian kita harus bersinergi, Pak. Jadi kami selaku penasihat dengan direktur, dengan sekretaris bendahara maupun dan karyawan itu terjalin sinergitas dan juga dengan BPD. BPD selaku pengawasan gitu, Mbak. Jadi ketika pemerintah desa, di sana ada kepala desa, perangkat desa, BPD, ketua RT RW, terjalin sinergitas yang baik, insya Allah BUMDes atau usaha yang ada di saya itu akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena pengawasan BPD juga jalan, yang otomatis setiap kebijakan dari kami kepala desa tidak mungkin kami meninggalkan BPD maupun meninggalkan musyawarah desa. Jadi ketika semua sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada di negara ini, insya Allah, Mbak, semua akan berjalan dengan baik-baik. Dan alhamdulillah tempat kami ini, BUMDes ini, pendapatan kami ini meningkat, Mbak, dibanding tahun kemarin. Harapan ke depan ini semakin lebih meningkat lagi, Mbak, karena kami ini Mbak, membutuhkan dana yang luar biasa, Mbak. Nah, jadi kami pendapatan 5,1, Mbak. Itu 1 tahun itu desa itu harus membayarkan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan itu 900 juta lebih, Mbak, hampir 1 miliar, Mbak, dalam 1 tahun. Terus kemarin ada juga yang THR itu kan 585 juta, Mbak. Belum program yang lain, Mbak. Kita ada program sosial, Mbak. Itu kalau ada yang sakit kita santuni, yang meninggal tidak punya BPJS kita santuni 10 juta. Dan yang langsung kita berikan ke masyarakat dari 5,1 itu, Mbak. Itu 2 miliar lebih, Mbak. Belum kita untuk pengembangan wisata yang lain. Belum untuk infrastruktur, Mbak. Pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi uh, kita budayakan di tempat kami itu, Mbak. Pelaporan kita transparansi, Mbak. Jadi masyarakat bisa mengetahui, Mbak. Bisa mengetahui pendapatan Umbul Pelam Waterpark setiap bulan. Bahkan dulu, Mbak, sebelum tahun 2023, itu kami persilahkan. Masyarakat itu memposting pendapatan Umbul Pelam Waterpark di media sosial, Mbak. Tapi sekarang ini tidak kami bergerak, Mbak. Bukan kita berarti tidak apa-apa, takut tidak, Mbak. Kita karena kanan kiri juga ada BUMDes, Mbak. Nah, jadi cukup warga kami. Dan siapapun yang pengen tahu pendapatan kami persilahkan, Mbak. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya atas insight-nya. Jadi yang tadi yang saya tangkap kalau strategi di awal dari BUMDes di Desa Urut ini bisa sukses sampai sekarang karena yang pertama itu pasti memilih dulu pemimpinnya ya Pak. Bagaimana Betul, memilih Mbak. pemimpin itu harus punya kemampuan dan juga yang pertama yang paling penting itulah integritasnya Pak. Hmm. Dan juga BUMDes di Desa Urut sendiri juga menjalin sinergitas yang baik antara stakeholder-stakeholder. Tadi juga sempat disebutkan ya Bapak, kalau dari pelaporan transparansi BUMDes itu juga merupakan suatu hal yang penting ya Pak ya. Nah Pak, bolehkah kasih sedikit tips nih Pak untuk desa-desa yang lain yang mungkin BUMDesnya sekarang masih stuck Pak, atau masih jalan di tempat, agar bisa lebih berkembang lagi Pak? Oh iya, Mbak. Jadi saya yakin, Mbak, Indonesia ini akan maju kalau desanya maju, Mbak. Desanya maju kalau mempunyai usaha desa, Mbak. Lewat BUM desa. BUM desa maju, negara maju. BUM desa itu bisa maju kalau satu, tadi saya sampaikan di awal, kepala desanya atau pemimpinnya itu mempunyai visi yang jelas, visi yang berani menggunakan anggaran dengan kejujuran. Satu. Kemudian terjalin sinergitas yang baik antara kepala desa, perangkat desa, BPD atau stakeholder dan juga pelaksana operasional atau di sini direktur BUM desa. Kemudian apapun potensi yang ada di desa masing-masing itu bagaimana dicermati perencanaan yang matang,
perencanaan yang jelas, yang sehingga dana yang digunakan itu tidak akan sia-sia. Karena ketika kita punya keberanian tapi tanpa manajemen atau perencanaan yang jelas, ya mesti juga tidak akan jalan usaha di satu BUMDes tersebut. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Jadi ini tips tadi ya, Pak, dapat saya simpulkan kalau tipsnya itu desa-desa itu harus punya keberanian ya untuk menggunakan anggaran tentunya dan juga punya perencanaan yang matang. Karena apalah punya perencanaan yang jelas tapi tidak punya keberanian dan juga manajemen yang jelas. Oke, Pak, mungkin kita sedikit bergeser nih, Pak. Melihat zaman sekarang sudah banyak hal yang mulai terdigitalisasi. Sekarang apa-apa serba digital ya, Pak. Mungkin di Iya, desa juga sudah mulai terasa ya bagaimana teknologi pelan-pelan membantu aktivitas masyarakat ataupun aktivitas perangkat desa, baik itu dalam pengelolaan informasi, pelayanan, sampai juga aktivitas usaha desa. Nah, sekarang juga Pak, beberapa desa itu sudah mulai mencoba untuk memanfaatkan sistem digital, termasuk melalui platformnya Digides ya. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih BUMDes itu harus ke arah digital, Pak? Atau sebenarnya bisa tetap jalan walaupun tidak digital gitu, Pak? ya untuk kondisi sekarang kan perlu sekali Mbak digital Mbak. Jadi di tempat kami pun Mbak. Jadi apa ya untuk pembayaran sebagainya kita juga sudah pakai QRIS Mbak. Dan juga sudah seperti itu. Kemudian untuk pemasaran kita juga memakai media sosial. Hanya gini Mbak, memang sekarang banyak penipuan Mbak. Jadi ketika kita pembayaran kita tidak mau Mbak. Tidak mau istilahnya transfer atau apa, tidak mau Mbak. Jadi tetap pembayaran di lokasi Mbak. Tapi bisa pakai QRIS ataupun bisa tunai. Kemudian terkait manajemen atau pembukuan ini kita mengarah juga ke digitalisasi Mbak. Kita beli aplikasi Mbak. Beli aplikasi yang sehingga ketika kita mau mengecek manajemen pengelolaan uang yang di BUMDes, kita akan mudah sekali. Dari manapun kita bisa mengecek kondisi keuangan atau mungkin kondisi transaksi di hari itu, Mbak. Jadi tetap Mbak, digitalisasi diperlukan sekali, tapi nah, manual itu juga masih perlu, Mbak. Karena kejujuran itu juga dari manual, Mbak. Nah, tetap tulisan tangan itu diperlukan, Mbak. Nah, itu, Mbak. Enggak ada, Mbak Oke, dia. Oke, Pak. Berarti kalau di Desa Wunut sendiri sudah ada arah nih ya Pak, BUMDesnya ke arah digital. Iya, Ya. Baik, Pak. Baik. Menarik sekali sih Pak pembahasan kita hari ini. Terima kasih Pak ya sudah sharing. sama-sama, Mbak. Ya Pak, tadi kita sudah banyak sekali ya eh, berbincang terkait BUMDes, banyak juga insight yang Pak Iwan berikan ya yang mungkin bisa ditangkap oleh pemerintah-pemerintah desa yang bisa diambil baiknya ya Pak untuk pengembangan BUMDes di desanya. Nah, dapat saya simpulkan juga kalau banyak BUMDes itu berjalan di tempat karena kurangnya keberanian dalam pengelolaan anggarannya. Kayak tadi kepala desa kurang berani untuk menggunakan anggaran desanya. Nah, tentunya juga Pak ada perubahan-perubahan fokus akibat kebijakan baru seperti koperasi desa serta keterbatasan program yang membuat potensi desa itu tidak tergarap dengan maksimal. Dan selain itu juga masalah utama juga terletak pada sumber daya manusianya yang belum memiliki integritas dan komitmen yang kuat. Dan yang terpenting juga keberhasilan BUMDes itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya ya. Bagaimana punya pemimpin yang visioner, pemimpin yang transparansi, serta bagaimana di awal semenjak pembentukan BUMDes itu harus memilih SDM yang tepat. Nah, tentunya dengan perencanaan yang jelas ini dan juga ada sinergi yang baik ya antara semua yang terlibat, pasti BUMDes itu akan berkembang dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Oke Pak, terima kasih banyak ya atas podcastnya hari ini. Banyak sekali insight-insight baru yang Bapak berikan yang tentunya membuka perspektif baru juga. Nah, semoga obrolan kita hari ini Pak bisa menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini muncul di tengah-tengah di masyarakat desa. Dan Iya Mbak, semoga ya. juga bisa menjadi dorongan bahwa setiap desa itu sebenarnya punya potensi dan juga punya peluang. Tinggal bagaimana kita berani untuk memulai dan bagaimana kita konsisten dalam memanagenya. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Iwan ya atas insight yang sangat berharga hari ini. Dan untuk sahabat desa yang sudah menyimak, semoga ini bisa menjadi inspirasi sekaligus refleksi untuk desa kita masing-masing. Sampai jumpa di Ngobdes episode selanjutnya. Saya Madidia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.